Indonesia sebelum masuknya Islam yang pertama di bidang agama dan kepercayaan yaitu menganut animisme, yaitu menganggap bahwa roh-roh itu bersemayam pada benda-benda. Kemudian yang kedua, dinamisme, yang menganggap bahwa pada benda mempunyai kekuatan. Kemudian yang ketiga ada Hinduisme dan yang terakhir ada Buddhisme. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaan ke Indonesia, prosesnya cenderung berjalan dengan damai. Karena itu, raja hingga rakyat biasa menerima dengan hangat. Selain perdagangan, ada saluran lain yang menyebabkan agama Islam dapat masuk dan berkembang di Indonesia. Saluran tersebut diantaranya adalah saluran pendidikan, perkawinan, pendirian pusat-pusat pemerintah, dan pertunjukan kesenian. Ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Gujarat, teori Arab, dan yang terakhir ada teori Persia. Teori Gujarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari Gujarat atau India pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan yang berperan khususnya adalah para pedagang. Sejak abad ke-7, mereka memeluk agama Islam dan di tengah kegiatan berdagang, mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Sementara itu, teori Arab diajukan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Baurus, pesisir barat Sumatera, di abad ke-7. Ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur, yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori lainnya adalah teori Persia, yang didukung oleh Hossein Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18. Kerajaan tersebut terdapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia pada tahun 1292. Di Perlak, Marco Polo juga menjumpai adanya penduduk yang telah memeluk Islam dan pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Menyusul Kerajaan Perlak, berdiri pula Kerajaan Samudra Pasai. Bukti sejarah adanya kerajaan ini ditulis oleh Ibnu Batutah, seorang utusan kerajaan Delhi ke Tiongkok. Dalam perjalanan India ke Tiongkok, Ibnu Batutah singgah di Samudra Pasai dan mengunjungi istana Sultan Malik Az-Zahir. Dari hasil kunjungannya ke kerajaan Islam di Samudra Pasai, diketahui bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting, terdapat kapal-kapal India dan Tiongkok berlabuh.
Selain kedua kerajaan tersebut, kerajaan Islam lain yang pernah berdiri di Indonesia antaranya adalah Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Mataram, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Contoh perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sumatera, yaitu daerah pertama kali dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, terletak di tepi Selat Malaka, yaitu tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Kedua, para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi, kemudian membentuk keluarga Muslim. Ketiga, pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, tetapi dakwah kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Keempat, puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. Yang kedua ada Jawa. Tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa, namun penemuan nisan makam Fatimah binti Maimun di Gresik dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. Pada abad ke-13, Islam sudah tersebar di Jawa. Buktinya, ditemukan nisan makam Muslim di Trowulan yang letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubaligh yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo.